Ya Arhamar Rahimin, irhamna. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatrataini wa asraini qatrati min khasyatillah wa qatrati damin tuharaku fi sabilillahi ta'ala wa ammal asarani fa asarun fi sabilillahi ta'ala wa asarun fi faridatin min faraidillahi ta'ala. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili, yang semoga Allah meridhoi beliau, mengatakan bahwa baginda Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada dua tetes dan dua bekas, yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah yang menetes waktu berperang di jalan Allah. Adapun dua bekas yang Allah cintai, yaitu bekas luka berjuang di jalan Allah dan bekas saat menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Rawahu Tirmidzi. Ada dua tetes dan dua bekas yang Allah cintai. Dua tetes, dua bekas yang paling Allah cintai daripada hal yang lain. Yang pertama, dua tetes yang dimaksud adalah qatratin min khasyatillah, yaitu tetesan air mata yang takut kepada Allah, wa qatrati damin tuharaku fi sabilillahi ta'ala, dan juga tetesan darah yang menetes waktu berperang di jalan Allah. Ini dua tetesan yang Allah cintai. Adapun yang kedua, as-sarani, ada dua bekas yang Allah sukai. Yang pertama, fa'asrun fi sabilillahi ta'ala, jadi bekas luka dari dia berjuang di jalan Allah. Wa asarun fi faridatin min faraidillahi ta'ala, dan ada dua bekas saat dia menjalankan kewajiban yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, ada dua tetesan yang Allah cintai. Ada dua tetesan yang Allah cintai. Pertama, tetesan air mata yang takut kepada Allah. Tetesan air mata yang takut kepada Allah artinya nih tetesan orang yang bertaubat kepada Allah. Ini sangat Allah cintai dari tetesan yang lain. Orang yang menangis karena Allah, menangis karena takut kepada Allah. Orang yang menangis karena takut akan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Ini tetesan yang sangat Allah cintai. Tangisan yang Allah cintai. Tatkala kita meneteskan air mata yang merupakan air mata taubat. Bukan air mata yang menyesali keadaan. Tetapi dia merasa bahwa begitu banyak dosa yang dia lakukan sehingga dia menangis. Bahkan dalam satu riwayat bahwa air matanya akan menghanguskan, akan memadamkan api neraka. Jadi ada orang yang dia berdosa, kemudian dia menangis di tengah malam, di keheningan malam dia sujud di hadapan Allah, dia bertobat dan menangis. Ketika dia dilempar di neraka, maka jasadnya tidak mempan dimakan api neraka. Ternyata yang menyebabkan api itu padam karena tetesan tangisan air mata, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang melaksanakan ibadah, misalkan saja sholat ya, sambil menangis itu boleh.
Kalau tertawa batal. Tapi kalau kita sholat sambil menangis, itu tidak membatalkan sholat kita. Apalagi tangisan kita merupakan tangisan yang taubat kepada Allah. Bukan tangisan yang meratapi hidup. Bukan tangisan yang menyesali kondisi. Bukan tangisan yang dia menggerutu kepada Allah. Menyesali kondisi, menyesali musibah, menyesali keadaan dan kenyataan. Bukan itu, tetapi tangisan yang dia keluarkan, air mata yang dia teteskan itu karena takut kepada Allah. Sehingga orang semacam ini akan langsung mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat. Orang yang bangun di tengah malam, di saat yang lain sedang tertidur pulas, dia bangun sujud bermunajat kepada Allah sambil dia mengeluarkan air mata taubat, air mata takut. Orang yang seperti ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat, di saat ketika itu tidak ada perlindungan yang kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah sangat begitu luas ampunannya. Allah senantiasa menantikan taubat kita. Jadi kita yang sudah banyak dosanya, udah banyak bermaksiat, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Maha Pemaaf. Seberapapun dosa yang kita lakukan, kalau kita minta maaf kepada Allah, kita bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat yang nasuha, Allah ampuni dosa kita. Jadi kalau kita menangis dan nangisnya kita mendapatkan pahala, maka perbanyaklah kita meneteskan air mata karena dosa kita. Nah, itu tetesan yang Allah cintai. Yang kedua, wa qatrati damin tuharaku fi sabilillahi ta'ala. Tetesan darah orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berperang fisabilillah, ya. Orang yang mempertaruhkan nyawanya demi untuk membela agama Allah. Ini luar biasa. Para laskar-laskar mujahidin yang mereka merelakan nyawanya. Dia berani mengalirkan darah demi untuk memperjuangkan agama Allah. Ini darah yang mengucur, darah yang menetes. Allah cinta dengan darah itu. Dan darah itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa dia pernah mengalirkan darah demi untuk berjuang di fisabilillah. Para sahabat Nabi yang sekarang terbaring di alam barzah, mereka semuanya adalah para pahlawan yang telah gugur membela agama. Mereka sudah mengorbankannya, nyawanya, sudah mengalirkan darahnya, mengorbankan jiwa raganya untuk membela Islam. Kita ini ibarat orang beragama itu seperti orang yang sudah tinggal makan saja. Kita nggak pernah nanam, kita tinggal makan saja. Apa kita pernah berpikir kita bisa menjadi umat Islam sekarang ini? Ada. Di balik itu orang yang telah berjuang demi untuk menyelamatkan syariat Islam ini. Baginda Rasulullah dengan para sahabat mereka berjuang, berjibaku tanpa terkena lelah, tanpa kenal letih, dan mereka juga nggak pernah takut bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi untuk kita yang hidup sekarang ini. Jadi sekarang kita ini jadi orang Islam itu tidak semudah, tidak sulit zaman baginda Rasulullah. Dulu para sahabat harus bisa berjuang untuk mempertahankan iman. Mereka harus berjuang, berperang, mengalirkan darah. Kita sekarang tinggal menikmati buahnya ini.
Kalau kemudian kita yang sekarang ini malas untuk berjuang mempertahankan agama Islam ini, malas untuk berkorban dan berjuang demi untuk mensiarkan agama Islam, ya kita keterlaluan. Kita tidak lagi memegang pedang maju ke medan perang melawan orang-orang kafir. Saat ini kita tinggal melaksanakan saja. Tinggal melaksanakan syariat ini dengan baik. Jangan sampai pengorbanan para mujahidin kita, pengorbanan baginda Rasulullah, pengorbanan para sahabat yang mereka sudah mengorbankan kehidupannya untuk Islam yang ada pada kita saat ini. Sehingga kemudian kita sekarang pun tetap ya, walaupun kita enggak berjuang memegang senjata, memegang pedang, memegang bambu runcing, memegang panah, memegang tombak, tapi perjuangan kita belum selesai sampai di situ. Allah masih menuntut kita untuk tetap berjuang mempertahankan agama Islam ini agar Islam tetap menjadi agama yang rahmatan lil alamin, agama yang sukses, agama yang besar, agama yang memiliki kekuatan dan power, agama yang tidak mudah dipermainkan oleh gelombang-gelombang musuh. Jadi, walaupun kita tidak menghadapi musuh di medan perang, tapi musuh kita juga sangat berat saat ini. Apa itu? Kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan dosa, kezaliman, ya, perbuatan aniaya, bahkan berapa banyak orang yang menistakan agama, yang tentu kita tertuntut untuk berjuang di sana. Mensiarkan agama Islam di tengah lingkungan kita ini. Agar Islam tetap mercusuar, Islam tetap menggema ya, menjadi agama yang kuat, agama yang berwibawa, agama yang tidak mudah dikalahkan oleh agama lain. Jadi ada dua tetesan yang Allah cintai dalam hadis ini. Yang pertama tetesan air mata yang takut kepada Allah. Yang kedua tetesan darah yang orang berjuang membela agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal as-sarani, adapun ada dua bekas. Ada dua bekas yang Allah cintai. Fa asarun fi sabilillahi ta'ala, yaitu bekas perjuangan di jalan Allah. Bekas luka. Ada luka yang merupakan bekas dia berjuang di jalan Allah. Itu Allah cintai. Seandainya tubuh kita ada bekas luka, ada goresan pedang, ya, atau luka-luka yang merupakan bukti bahwa itu luka ada di tubuh kita karena kita berjuang di jalan Allah. Itu Allah cintai. Seumpama kita ya berjuang meramaikan masjid sampai kita terjatuh umpama ya, kaki kita berdarah, maka luka itu akan menjadi saksi. Allah cinta dengan luka itu. Lukanya karena dia berjuang di jalan Allah. Orang datang ke pengajian umpama ya. Dari rumah dia berangkat ke pengajian niat karena Allah mencari ilmu. Kemudian seumpama di tengah jalan dia kecelakaan, jatuh dan berdarah, maka darahnya itu merupakan darah yang Allah cintai. Kenapa? Darah yang dia alirkan itu karena dia berjuang ingin hadir di pengajian. Jadi insya Allah celakanya kita celaka yang mendapatkan keberkahan itu. Darahnya kita bisa menghapus dosa kita. Demi untuk meramaikan masjid, demi kita untuk datang ke pengajian, ke majelis ta'lim, sampai kita bela-bela kecelakaan di tengah jalan, ini kan luar biasa. Enggak sia-sia, tidak tertukar pahala kita. Jangan sampai ada ucapan penyesalan, gara-gara saya datang ke pengajian, gara-gara mau ke pengajian nih saya kecelakaan di tengah jalan. Nah, kalau ada penyesalan ya sudah, hilang semua pahalanya. Jangan sampai ada penyesalan bahwa kita gara-gara melakukan kebaikan kita mendapatkan mudarat misalkan ya.
Gara-gara saya berjuang di jalan Allah, saya kehilangan harta umpama, saya kehilangan waktu umpama. Jangan pernah kita berkorban dan kita menyesali pengorbanan kita. Jangan sampai, karena para sahabat pun tidak ada mereka yang kemudian menyesali. Gara-gara saya berperang bersama baginda Rasul, saya kehilangan kaki umpama. Gara-gara saya berjuang bersama Rasulullah, saya kehilangan mata misalnya kan. Gara-gara saya berjuang perang bersama baginda Rasulullah, saya terluka. Tidak ada. Tidak ada sahabat yang menyesali. Sungguh pun mereka sampai mati sekalipun, gugur di medan perang, bersimbah darah, tidak ada kata penyesalan di mulut-mulut mereka. Malah mereka bangga, sudah mempersembahkan yang terbaik untuk agamanya, sudah berjuang untuk agama Allah, mereka bangga. Kita pun sama, mestinya ketika sudah bisa berbuat sesuatu, jangan disesali. Ini saya gara-gara bersedekah untuk masjid, tabungan saya habis. Ini yang seperti namanya menghilangkan pahala itu. Bukannya menghapus dosa, malah menghapus pahala itu. Saya gara-gara datang ke pengajian, waktunya habis itu. Yang mesti saya santai-santai, waktunya habis, berlalu hanya untuk datang ke pengajian. Nah, ini apa-apaan itu? Menyesali waktu. Padahal yang kita korbankan itu Allah bayar dengan harga yang mahal. Jadi bekas luka, yang lukanya karena dia berjuang untuk agama Allah, lukanya akan menjadi sebuah saksi. Para sahabat dulu ada yang tangannya terluka, kepalanya terluka, badannya berlumur darah. Ada yang tertusuk, ada yang terpenggal kepalanya, ada yang terpotong kakinya, bahkan ada yang sampai dibelek perutnya. Mereka bukan hanya terluka, bahkan mereka mati di medan perang. Yang semua itu demi membela agama Allah. Dan tentu itu merupakan harga yang mahal Allah berikan kepada mereka, yaitu jaminan mereka masuk dalam surganya Allah. Para syuhada Uhud, syuhada Badar, dan perang-perang yang lain yang sekarang mereka tergeletak di pusara bumi, mereka sekarang sudah menikmati hasil yang mereka panen. Hidupnya mereka berjibaku hanya untuk berjuang bersama baginda Rasulullah, para sahabat itu. Tidak memikirkan duniawi, tapi mereka untuk kepentingan akhirat. Sehingga mereka sedang panen dari hasil mereka berjuang selama hidup, berdampingan dengan baginda Rasulullah, berjuang membela agama. Wa asarun fi faridatin min faraidillahi ta'ala. Yang kedua, bekas dari seseorang yang menjalankan kewajiban yang Allah berikan kepadanya. Bekas pengabdian seseorang dari dia melaksanakan kewajiban. Maka dalam Al-Quran, salah satu dari tanda-tanda umatnya baginda Rasulullah, fi wujuhim min asari sujud. Kau lihat di wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Nah, ini bekas sujud merupakan bukti dari kita sudah mempersembahkan hidup kita untuk Allah, melaksanakan ibadah. Ada orang yang saking rajin sujud sampai, mohon maaf ya, jidatnya hitam umpama, ya, kakinya menghitam. Kalau memang itu bekas sujud yang benar-benar bekas sujud, maka itu menjadi sebuah bukti di hadapan Allah. Ya Allah, inilah bekas sujudku. Tetapi yang hakiki adalah, yang ideal adalah bukan bekas sujud dalam fisik kita, tapi bekas sujud yang terbukti, yang terlihat dari perbuatan kita sehari-hari. Itu yang disebut dengan min asari sujud. Tanda-tanda bekas sujud. Karena dia sujud, maka dia timbul ikhlasnya, timbul tawadhu'nya, timbul ridha'nya, timbul akhlakul karimahnya. Ini bekas sujud. Ya. Jadi bekas orang yang melaksanakan ibadah itu akan terlihat dari perilakunya sehari-hari. Kalau bekas secara fisik, orang bisa dibikin-bikin. Jidat hitam bisa dibikin-bikin.
Tapi akhlakul karimah tidak bisa dibikin-bikin. Dan inilah yang merupakan bekas utama dalam melaksanakan ibadah, yaitu yang terlihat dalam perilaku kita sehari-hari.